Yang paling umum tuh burnout biasanya di pekerjaan, tapi sebenarnya di parenting tuh juga ada parental burnout. Jadi sebagai orang tua pun ada loh yang burnout. Jadinya ngeliat anak tuh jadinya pengen marah-marah melulu. Hai para noise, jangan lupa untuk Subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, Dengerin hanya di aplikasi Noise. Hai para noise, balik lagi di Ibu Negara Andara. Ngerasain seneng, sedih, heboh jadi seorang ibu di keluarga Andara bareng aku, Nagita Slavina. Nah, bisa jadi para noise yang dengerin ini juga lagi me time. Jadi aku mau ngucapin selamat berme time nih buat para noise semuanya. Seneng dengernya aku kalau ternyata para noise tuh bisa bisa relax, bisa seru-seruan sambil dengerin aku gitu. Dan hari ini aku kedatangan Marsha Tengker. Suara gue kok kayaknya seksi banget ya hari ini ya, karena kurang me time. Nah itu dia, baru tadi curiga nih mbak, kayaknya lagi kurang me time. Halo para noise, aku Caca Tengker. Tadi bisa juga Marsha Tengker, kayak yang Mbak Gigi udah kenalin. Gimana udah, lu mau ngobrol, lu mau cerita apa gitu? Kayak lu tuh punya kegalauan apa? Kalau gue kan, ya itu dia tadi kan gue udah cerita. Salah satu kegalauan gue itu adalah memilih antara gue itu di saat gue ada waktu kosong, maksudnya dalam arti tidak sedang bekerja, gue harus pilih mana? Gue harus pilih waktu sama anak-anak, atau gue tuh juga butuh juga sebenarnya waktu me time gitu, alias ya waktu buat diri lo sendiri lah, merasakan gitu ya. Kalau misalkan yang selama ini lo kerjain tuh ada artinya, nggak kayak robot gitu kan. Kita kan manusia juga ya, nggak bisa tuh disamain sama robot. Ya kerja ya harus, semuanya tuh harus gitu. Kerja harus, jadi orang tua harus, me time harus. Semuanya tuh kalau misalkan kita balikin ke kebutuhan kita tuh jadi bisa lebih ngatur nih sebenarnya yang kita lagi butuh nih apa gitu. Kayak kalau lo udah kerja capek gitu, terus lo bingung, lo galau, gue harus main sama anak atau gue harus me time, itu dua-duanya jadi berat banget. ada yang punya tips-tips gimana cara mengatasi kegalauan itu antara pilih me time atau waktu sama anak? Mungkin bisa komen sambil kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Jadi kalau menurut dari segi psikologinya kalau orang kurang me time tuh jadinya gimana sih? Jadi maksudnya, gini, sebenarnya me time tuh apa sih gitu? Mungkin kita tariknya gini kali ya. Orang kan di zaman sekarang rasanya kayak selalu butuh orang lain gitu. Kita selalu butuh kalau nggak ada orang lain kita nggak bisa bahagia. Orang sibuk cari jodoh, kalau nggak ketemu cowok atau nggak ketemu cewek, rasanya nggak bisa bahagia. Padahal sebenarnya yang nemenin kita sampai nanti akhir hayat tuh diri kita sendiri loh, bukan orang itu gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mencintai diri kita dengan tubuh kita yang akan nemenin kita sampai tua ini? Salah satu caranya adalah nggak memperlakukan diri kita sebagaimana kita tidak mau diperlakukan sama orang. Contohnya, kita minta diperhatiin sama orang, kok dia nggak merhatiin gue ya, kok dia nggak pernah nelfon gue ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya. Tapi kan kita nggak bisa nelfon diri kita sendiri, nggak bercanda. Betul, itu betul. Kita nggak bisa nelfon diri kita sendiri, tapi seenggaknya kita bisa memberikan perhatian. Misalnya kayak, aduh gue kayak lagi capek nih, gue butuh tidur. Itu adalah perhatian yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Oke, gue lagi gue berharap dia ngirimin gue makanan deh. Ya pesan makanan sendiri beb gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya baliknya dari situ. Nah me time ini sebenarnya, apalagi kalau misalkan untuk orang tua, apalagi orang tua yang bekerja, kadang-kadang tuh suka mikir, aduh gue nggak ada me time-nya. Malah yang ditakutkan itu adalah jadi burnout. Burnout itu tingkat stres yang berkepanjangan, yang rasanya sampai sudah tidak bisa menikmati hal-hal yang biasa dinikmati. Nah Bisa gitu ya? Bisa, banyak banget. Maksudnya kadang-kadang di pekerjaan yang paling umum tuh burnout biasanya di pekerjaan, tapi sebenarnya di parenting tuh juga ada parental burnout. Jadi sebagai orang tua pun ada loh yang burnout. Jadinya ngeliat anak tuh jadinya pengen marah-marah melulu. Yang biasanya kok ngasih makan anak bisa seru, kok sekarang kok rasanya tuh cuman pengen ngomel aja. Rasanya bahkan udah ngeliat anak tuh aja kayak udah ya gitu. Kayak itu menujunya ke parental burnout. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena kadang-kadang kita juga suka tidak bisa membedakan antara kalau misalkan kita kerja itu kan tugas, kita pulang sampai rumah itu kan bisa
udah kita udah bebas tugas gitu kan. Tapi kalau misalkan jadi orang tua itu adalah peran itu tuh nempel sama kita seharian. Mau kita lagi kerja kayak, mau kita lagi nggak kerja kayak, mau kita di rumah, Tetap jadi orang tua. kita tetap jadi orang tua gitu. Makanya kenapa orang-orang bilang jadi orang tua lebih susah ya. Tapi ya memang sebenarnya bobotnya beda. Yang satu tugas, yang satu memang peran gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau misalkan kita lupa nih untuk menjaga, merawat diri sendiri dengan salah satunya adalah me time, kadang-kadang kita tuh jadi nggak bisa memberikan kasih sayang terbaik juga ke anak, karena kitanya sendiri merasa tidak disayang. Gimana kita mau sayangin anak kita sepenuhnya, gimana kita mau sayangin lingkungan kita sepenuhnya kalau kitanya juga tidak bisa menyayangi diri kita sendiri. Kita nggak mau ngerawat diri nih, malas mandi, malas apa, mandi ya. Mandiin anak juga pasti rasanya males. Anak ujung-ujungnya juga jadi males mandi gitu. Nah ini tadi kan itu kan kegalauan antara me time sama anak atau me time beneran gitu sendiri. Ini antara me time sama anak atau quality time sama pasangan. Itu juga galau loh. Betul sekali. Karena kan kita ya sehari cuma 24 jam. Kadang-kadang liburnya cuma sedikit. Atau misalnya kalaupun jadi ibu rumah tangga, misalnya anak-anak itu ada yang bantuin tuh cuman misalnya beberapa jam aja gitu. Itu kan bingung, pilih yang mana ya gitu. Kalau misalkan pilih yang mana, yang pertama biasanya sesuai kebutuhan sih. Kadang-kadang kalau kitanya nih nggak kenal sama diri kita sendiri, kita nggak kenal sama pasangan kita nggak kenal sama anak kita, pasti sulit memenuhi kebutuhannya. Makanya rasanya semuanya penting, rasanya semuanya nggak bisa dikerjain juga di satu waktu. Tapi ketika kita udah kenalan sama diri sendiri, kita udah kenalan sama kebutuhan pasangan, kita udah kenalan sama kebutuhan anak, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kalau kita perhatiin tuh, oh ternyata pasangan gue nggak apa-apa juga kok kalau pada saat ini nggak dapat quality time sama gue, karena dia tahu saat ini gue lebih butuh, karena energi gue lagi 20, energinya dia lagi 80 misalnya. Tapi kalau misalkan energinya pasangan gue kayaknya lagi low banget dan dia kayaknya yang lebih butuh me time-nya dia, kita juga akan lebih paham gitu. Oh, kita lagi punya energi untuk ngadepin anak-anak dan kerjaan, dan ya udah nggak apa-apa kita yang ngerjain yang lain-lainnya gitu. Jadi quality time sama pasangan tuh juga ya harus tahu satu sama lain gitu. Siapa yang lagi bisa memenuhi kebutuhannya, siapa yang bisa penuhin kebutuhan diri sendiri, siapa yang lagi bisa. Nah, itu juga tuh yang jadi isu juga di rumah tangga gitu ya. Kadang-kadang misalnya suami kan sibuk nih ya, namanya juga pasti sibuk gitu. Terus dia kita kadang-kadang sebagai perempuan tuh kadang-kadang suka banyak permintaan. Betul. Terus kayak dia kok ada waktu kosong kok nggak sama gue, malah kayak pergi sama temen-temennya gitu. Jadi kayak lo tuh gimana sih? Jadi kan nggak hanya untuk kita untuk nauin diri kita sendiri juga me time, tapi kita nauin orang lain. Betul. Buat juga punya kebutuhan yang sama sendiri. Itu tuh kan berat juga. Nanti namanya juga cewek overthinking, jangan-jangan Betul. dia gitu. Tapi sedangkan ya kasihan juga gitu kalau bener, dipikir-pikir iya. gitu. Tapi itu dia, biasanya masalah perempuan-perempuan, gak usah perempuan-perempuan deh, orang-orang in general pada umumnya overthinking ataupun mikirin sesuatu yang negatif sama pasangannya, atau mikir sesuatu yang negatif tentang orang lain deh. Biasanya karena apa? Karena kebutuhan untuk dirinya sendiri kurang terpenuhi. Dia pasti ngerasa semuanya nggak cukup gitu, kayaknya kok dia lebih ini ya, kita bandingin sama orang lain, terus kita mikirin kok gue nggak punya ini, dia punya ini, kok ini, terus jadinya kalau misalkan ngerasa kayak gitu, aduh kayaknya suami gue lagi pergi, dia ngapa-ngapain sama orang lain, nggak ada waktu buat gue. Padahal kalau misalkan oke, suami gue lagi pergi sama orang lain, berarti saatnya gue juga memanjakan diri gue sendiri. Ya itu gue biasanya juga gitu. Ya itu maksudnya. Tapi nggak semua orang bisa mikir kayak gitu. Iya, nggak semua orang bisa mikir kayak gitu. Tapi seenggaknya siapa tahu nih para noise yang dengerin ini jadi punya ide juga nih gitu untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalkan udah mulai nih overthinking atau udah mulai mikir yang jelek-jelek soal pasangan, coba tarik nafas dulu gitu ya, kasih waktu untuk diri sendiri dulu, sayangin diri sendiri dulu. Aduh apa ya, mungkin itu adalah jeritan dari batin yang sebenarnya belum dipenuhi sama diri sendiri. Mungkin sebenarnya butuh banget butuh banget merasa cantik. Oke, yuk kita ke salon yuk gitu. Atau butuh banget ngerasa lagi butuh banget ngerasa nyaman. Yuk kita spa yuk gitu. Kalau dilihat dari sisi, maksudnya kalau kita mau lebih peka juga ya sama diri sendiri dan sama orang lain juga, kadang-kadang kita tuh lupa gitu. Kadang-kadang kita tuh terlalu banyak nuntut gitu, terus jadinya bikin orang lain tuh nggak nyaman gitu kan. Jangan-jangan kenapa orang lain gak harus suami ya, nggak mau me time sama kita karena dia juga butuh kayak napas gitu karena didonder mulu gitu misalnya, atau kayak nggak bisa napas gitu. Jadi ya
kalau misalnya itu kan juga harus jadi introspeksi diri sendiri juga gitu. Betul, iya betul sekali. Jadi Jangan-jangan dia emang lagi nggak ada energinya aja buat ngadepin kita gitu kan. betul sekali. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri, orang lain juga punya tanggung jawab sama dirinya mereka masing-masing. Jadi kita menghargai orang lain tuh tidak merasa kalau kebutuhan kita lebih penting ataupun kebutuhan mereka lebih penting. Kita punya kepentingan yang sama.